معاشر المسلمين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا عن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسول الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, mengawali khutbah pada siang hari ini di Masjid Darul Ibadah yang penuh dengan keberkahan ini,
Saya mengajak kepada seluruh jamaah salat Jum'ah untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. InsyaAllah hidup kita akan beruntung barakah, selamat di dunia sampai di akhirat kelak. Dan tak lupa, marilah kita perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada siang hari ini atau sampai siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan zahiran wa batinan, masih diberikan oleh Allah kesempatan tinakdir bersama-sama bisa melaksanakan solat Jum'ah berjamaah di Masjid Darul Ibadah ini. Ini merupakan karunia terbesar, nikmat terbesar yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di tengah kesibukan kita masing-masing, di tengah aktivitas kita masing-masing, kita masih diberikan oleh Allah hidayah sehingga kita masih bisa menyempatkan diri ruku ibadah, salat berjamaah di Masjid Darul Ibadah ini. Masyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, tak terasa kita sudah berada di awal bulan Muharram di kalender atau tahun Hijriah, di mana bulan Muharram adalah salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam bulan Muharram ini salah satu anjuran yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yaitu berpuasa di dalam bulan Muharram, bersedekah, menyantuni anak yatim, dan juga meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu dengan zikir istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di awal tahun ini. Banyak kisah yang meriwayatkan tentang keutamaan istighfar sendiri, di mana keutamaan tersebut tersimpan rapi dalam sejarah umat Islam. Salah satunya yang dikisahkan oleh seorang ulama tabi'in, yaitu Syekh Hasan Al-Basri, di mana ketika itu Syekh Hasan Al-Basri didatangi oleh 3 orang yang mempunyai persoalan yang berbeda-beda. Orang yang pertama menyampaikan masalahnya kepada Syekh Hasan Al-Basri, wahai Syekh, saya sudah lama hidup di dunia ini tapi masih dalam keadaan fakir. Apa yang harus saya lakukan wahai Syekh? Syekh Hasan Al-Basri dengan tegas menjawab, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang kedua juga menyampaikan masalahnya kepada Syekh Hasan Al-Basri, wahai Syekh, saya sudah lama mendambakan seorang putra tapi belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus saya lakukan wahai Syekh? Lalu Syekh Hasan Al-Basri tetap menjawab, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Lalu orang yang ketiga juga menyampaikan masalahnya kepada Syekh Hasan Al-Basri, wahai Syekh, di kampung kami sedang terjadi paceklik dan kekeringan yang berkepanjangan. Apa yang harus saya lakukan wahai Syekh? Syekh Hasan Al-Basri menjawab dengan tegas, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ketika orang tersebut saling memandang seraya tidak puas dengan jawaban Syekh Hasan Al-Basri sendiri. Lalu salah satu dari ketiga orang tersebut
yang tidak puas tadi menyampaikan ketidakpuasannya atas jawaban Syekh Hasan Al-Basri. Wahai Syekh, persoalan kami berbeda-beda, tapi jawaban dari Syekh sendiri yaitu sama, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mendengar pertanyaan kembali dari salah satu 3 orang tersebut yang tidak puas dengan jawaban Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri lalu menjawab, itu merupakan solusi atau jalan keluar dariku, tapi itu merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mendatangkan hujan, menurunkan hujan kepada kalian semua, dan juga Allah akan memberikan harta yang banyak, anak-anak yang banyak kepada kalian, dan juga Allah akan menjadikan ladang-ladangmu atau pekerjaanmu, dan juga Allah akan menjadikan sungai-sungai sebagai perairan ladang-ladangmu. Begitu mulianya, begitu indahnya ketika lisan kita tiada pernah bosan selalu membaca istighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini di bulan Muharram, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mulia lagi ketika bacaan atau untaian istighfar tersebut kita jadikan syiar di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, di rumah ketika kita duduk dengan santai, kita selalu mengucapkan zikir istighfar astaghfirullahaladzim, memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Di sekolah, di tempat kerja kita, di musola, di masjid, dimanapun kita berada, kita selalu memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan di tahun yang lalu. Dan marilah kita jadikan masa penantian dalam kehidupan kita di dunia fana ini untuk selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita isi lembaran-lembaran kehidupan ini, lembaran-lembaran kehidupan kita di dunia fana ini dengan lembaran-lembaran kebaikan, yaitu salah satunya dengan terus istiqamah berzikir, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan terus istiqamah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan di tahun lalu, insyaallah derajat kemuliaan kita akan ditambah oleh Allah di sisinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, istighfar merupakan zikir untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar bacaan istighfar tadi berfaedah sebagai doa yang mustajabah, istighfar kita harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh syariat Islam. Yang pertama, agar bacaan istighfar kita, zikir istighfar kita berfaedah sebagai doa yang mustajabah, yang pertama, istighfar kita harus berbalut takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan seluruh perintah-perintah Allah dan kita jauhi segala larangan-larangannya. Insyaallah semua amal perbuatan kita, semua doa-doa kita, yang terpenting yakin dalam hati kita, insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal perbuatan dari hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Dan yang kedua, agar bacaan istighfar kita berfaedah sebagai doa yang mustajabah, kita harus makan dan minuman yang halal. Kenapa harus makan dan minuman yang halal? Karena makan dan minuman yang haram itu menjadi penghalang doa.
seorang hamba Allah diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pilah mana yang haram, mana yang halal. Kita konsumsi makanan dan minuman yang halal untuk diri kita dan keluarga kita. Insya Allah seluruh hajat-hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita tanamkan keyakinan dalam hati kita bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berzikir dengan zahir kita, dengan bibir kita, kita tanamkan pada kalbu kita, pada hati kita bahwa doa kita yakin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan pesan mulia yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ud'allahu antum muqinuna bi ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah seraya doa kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan mengijabah doa seorang hamba Allah yang di dalam hatinya tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita mengadah bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di awal tahun Hijriah ini kita selalu mendapatkan bimbingan, selalu mendapatkan pertolongan, dan setiap jalan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu haddara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين ولا يخذلنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.